Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melanjutkan perjalanannya menuju Killing Heaven, saat ini Wu Tai dan juga yang lainnya telah muncul kembali di kuil Obatro. Choge, kamu pasti bisa melakukannya. Lebih baik kamu memanggil kakakmu itu untuk menghadapi sosok reinkarnasi dewa jahat itu. Karena aku sudah bosan untuk menjadi boneka mereka. Tidakkah kamu ingin mendapatkan kembali kebebasanmu? Tanya dari Wu Tai. Tentu saja aku mau, tetapi akan sangat sulit untuk menangkap atau membunuh reinkarnasi dewa jahat itu, jawab dari Jokyu. Choge pasti akan bisa melakukannya, ucap dari Wu Tai. Baiklah, setelah kita mencari informasi di sini, Cao Yu harus segera memberitahukan saudaranya dan kita akan langsung mencari reinkarnasi dewa jahat itu, ucap dari Jokyu. Setelah mengetahui semua informasi dan semua yang terjadi ketika Xiaoyan ada di kuil Obatro, mereka pun segera pergi dari sana. Lalu, Cao Yu pun segera memberitahu Cao Ge. Saat ini, mereka segera mulai menganalisis rute yang diambil oleh Xiaoyan. Setelah melakukan analisis dan rute yang dia ambil, aku rasa dia perlu menuju ke tempat itu. Aku tidak mungkin salah kali ini, ucap dari Jokyu. Wu Tai pun segera melihat rutenya, dan kemudian dia mengkerutkan keningnya. Tunggu dulu, maksudmu adalah Killing Heaven? Tanya dari Wu Tai. Mendengar itu, Jokyu pun lalu mengangguk. Tidak mungkin. Bahkan, Cao Ge yang sangat kuat pun tidak berani pergi ke Killing Heaven tanpa persiapan yang panjang. Bukankah pergi ke sana itu sama saja dengan bunuh diri? Ucap dari Wu Tai. Hei, dia kan reinkarnasi dewa jahat. Mana mungkin dewa jahat akan takut pada tempat seperti itu? Ucap dari Jokyu. Jika dia benar-benar pergi ke Killing Heaven, maka akan sangat sulit bagi kita untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Kalau begitu, mari kita ke tempat lain dulu. Tapi aku punya firasat bahwa dia sangat mungkin untuk pergi ke Killing Heaven, ucap dari Jokyu. Ya, tetapi Wu Tai masih merasa bahwa Xiaoyan tidak mungkin pergi ke Killing Heaven. Bagaimanapun, Killing Heaven adalah tempat paling bergengsi di seluruh area Nanling Point. Orang gila macam apa yang mampu mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke tempat itu? Di kapal Interpid, Xiaoyan yang sedang duduk di ruangannya. Dan kemudian Xiaoyan memasuki menara Jinzhan Suling. Karena tempat bernama Killing Heaven ini sangat berbahaya, Xiaoyan juga merasa sedikit gugup saat melakukan perjalanan menuju ke sana. Guru Zanlao, apakah Anda tahu mengenai Istana Surgawi? Tanya dari Xiaoyan. Supreme lah yang menciptakan aliansi dewa dan dewa jahat yang telah menciptakan Istana Surgawi. Hanya saja, ini kepemilikannya telah berpindah tangan sekarang. Jelas, kemunculan ini telah menjadi hambatan terbesar bagi kedua kekuatan itu, ucap dari Zanlao. Jika Istana Surgawi itu didirikan oleh dewa jahat, bukankah seharusnya mereka menghormatiku ketika mereka melihat tanda dewa jahat di dahiku? Lalu mengapa mereka malah ingin membunuhku? Tanya dari Xiaoyan. Sudah aku bilang bahwa kepemilikannya saat ini telah berpindah tangan. Sejauh yang aku tahu, dewa jahat tampaknya telah kehilangan hak untuk mengendalikan Istana Surgawi bahkan sebelum dewa jahat itu mati, ucap dari Zanlao. Istana Surgawi yang didirikan oleh dewa jahat telah direbut oleh orang lain sebelum dia mati? Tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya aku tidak tahu detailnya. Tetapi kurang lebih memang seperti itu. Aku rasa Istana Surgawi pun akan memburumu seperti aliansi dewa memburumu, ucap dari Zanlao sambil tersenyum. Oh ya, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki lantai ke-11 sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zanlao pun lalu menggelengkan kepalanya. Kamu hanya bisa memasuki lantai 10 saja. Mengenai alasan mengapa kamu tidak diperbolehkan untuk masuk ke lantai ke-11, kamu harus lebih kuat lagi mengenai itu, ucap dari Zanlao. Memangnya harus seberapa kuat lagi aku? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat serius. Jadilah penguasa menara ini, ucap dari Zanlao.
Xiaoyan pun lalu mengkerutkan keningnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan ekspresinya terlihat ragu-ragu. "Bukankah aku sudah menjadi penguasa menara Zinsen?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi penguasa menara ini? Kamu hanya memilikinya saja," ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan memikirkannya. Dia pun teringat setiap kali dia terdesak dan kewalahan, dia selalu meminta bantuan dari menara Zinsen. Itu berarti bahwa memang kekuatan Xiaoyan ini memanglah belum cukup kuat. Cari gulungan skill bertarung yang lainnya. Kunci untuk meningkatkan kekuatan ada pada gulungan-gulungan itu, ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan kemudian mengulurkan tangannya dan meraih kilatan-kilatan cahaya yang menyebar di ruangan itu. Meskipun ada banyak keterampilan bertarung di sini, tetapi tidak satupun dari skill bertarung yang Xiaoyan temukan menggunakan kekuatan petir. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki Su Tianlei. Meskipun itu berada di tubuh klon leluhur iblis immortal, dengan teknik perbentukan kehidupan, Xiaoyan bisa sepenuhnya terhindar dari masalah itu, atau Xiaoyan bisa bergabung dengan klon leluhur iblis immortal. Oleh karena itu, apa yang ada di pikiran Xiaoyan saat ini adalah menemukan skill bertarung dengan menggunakan kekuatan petir. Kemudian, Xiaoyan mengambil lagi sebuah gulungan dan membacanya. Ribuan naga petir fantasi. Teknik ini dapat memadatkan naga petir untuk bertarung. Sepertinya skill ini sangat cocok, ucap dari Xiaoyan yang sedang membaca gulungan skill di tangannya. Xiaoyan pun lalu menyukainya. Kemudian, Xiaoyan pergi ke tempat latihan untuk melatih skill bertarung sampai dia sepenuhnya bisa menguasai skill bertarung barunya itu. Dan singkat cerita, teknik 1000 ilusi naga petir pun berhasil telah dikuasai oleh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan merasa bahwa kekuatannya telah sedikit meningkat. Sekarang Xiaoyan memiliki cukup banyak sumber gas dewa. Jadi kecepatan kapal Interpit juga telah meningkat lagi. Dan mereka telah mencapai Killing Heaven lebih cepat dari yang mereka prediksi. Kecepatan kapal Interpit ini secara bertahap lalu melambat. Dan sebuah gerbang yang sangat besar muncul di langit. Dan bagian atas gerbang itu ada dua kata, yaitu Killing dan Heaven, bukan Killing Inside. Dari kedua sisi gerbang itu ada prasasti batu. Dan di batu prasasti itu dipenuhi dengan nama. Kapal Interpit pun lalu merapat. Xiaoyan menatap prasasti-prasasti itu, lalu memeriksanya. Dan di sana Xiaoyan melihat ada nama Wu Tianyu. Tetapi Wu Tianyu tidak lagi berada di puncak daftar Killing Heaven. Yuan Kui, ucap dari Xiaoyan. Nama Wu Tianyu berada di bawah Yuan Kui. Dia tidak lagi berada di urutan teratas dan menjadi yang kedua. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera memasuki Killing Heaven. Di depan mereka ada hamparan lautan yang tidak berujung. Dan di ujung yang jauh, Xiaoyan dapat melihat ada penghalang berwarna merah. Setelah memasuki gerbang, semua kapal harus berlabuh di langit. Ding Yue pun segera memasukkan kapal Interpitnya ke dalam cincin penyimpanannya kembali. Di benua yang terlalu besar ini, Xiaoyan memimpin semua orang menuju tempat di mana banyak orang yang sedang berkumpul. Dan di ujung sana ada gerbang yang lebih kecil, tetapi jumlahnya ada 9 gerbang. Gerbang pertama memiliki sumber aura spiritual. Di dalam sana banyak sisa-sisa petarung fighting god yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang kedua memiliki banyak momentum kuno, pohon roh, tambang roh, dan sisa-sisa fighting god yang tidak terhitung jumlahnya lagi. Di gerbang ketiga, gerbang keempat, Xiaoyan pun sudah membaca keterangan soal gerbang-gerbang itu. 9 gerbang Killing Heaven ini memiliki harta peninggalan yang tidak jauh berbeda. Dan semua orang yang datang ke sini bisa memilih gerbang mana saja yang mereka masuki. Tanpa diduga, kamu benar-benar datang, ucap dari seseorang kepada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun lalu menoleh. Dan itu ternyata adalah Leibo dan juga Wu Tianyu. Leibo pun lalu tersenyum. Xiaoyan pun juga tersenyum. Sementara itu, Wu Tianyu wajahnya masih tetap tanpa ekspresi. Di dalam suasana hati yang buruk sekarang, sayang sekali dia sudah tersingkir dari daftar teratas. Hahaha, ucap dari Leibo. Tanpa berbicara apapun, Wu Tianyu langsung menampar Leibo. Pak! Aduh, bagaimana mungkin akan ada orang yang menyukaimu jika kamu berkelakuan seperti ini, ucap dari Leibo.
Baru saja Leibo selesai berbicara, Wu Tianyu sudah ingin menamparnya lagi. Sepertinya aku harus bersembunyi kali ini, ucap dari Leibo. Leibo lalu menundukkan kepalanya untuk menghindari tamparan Wu Tianyu. Tetapi saat berikutnya, tendangan Wu Tianyu berhasil mendarat di wajah Leibo. Buah! Leibo pun langsung tersungkur dan ambruk. Dia pun lalu berhenti berbicara lagi. Apakah kamu benar-benar berencana untuk masuk ke sana? Tanya dari Wu Tianyu. Ya, tetapi gerbang mana yang harus aku pilih sekarang? Tanya dari Xiaoyan. 9 gerbang yang kamu lihat sekarang adalah Killing Heaven level pertama. Dan hanya ada 1000 orang saja yang bisa selamat dari dalam sana, ucap dari Wu Tianyu. Apakah ada batasan jumlah orang dan peserta atau persyaratan kekuatan untuk bisa masuk ke sana? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, malah hanya petarung di bawah fighting god bintang 8 saja yang bisa masuk ke dalam sana. Dan juga tidak ada batasan jumlah orang. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti akan berhasil di level pertama ini. Jadi kamu hanya tinggal memilih antara ke-9 gerbang itu saja, ucap dari Wu Tianyu. Xiaoyan melihat teman-temannya di belakangnya. Kali ini, Xiaoyan berencana untuk tidak akan membawa Xia Jinghui dan juga Ding Yue. Karena keduanya tidak cocok untuk misi kali ini. Jadi, Xiaoyan hanya akan membawa Lazy, Jiansu dan juga Wu Zhen. Kalian bersedia mengikutiku ke dalam sana? Tanya dari Xiaoyan kepada Jiansu dan juga Wu Zhen. Jiansu pun lalu mengangguk. Kemudian Wu Zhen lalu menoleh ke arah Wu Tianyu. Senior, aku ingin bertanya kepadamu. Setelah berhasil dan selamat dari level pertama, bisakah kita memilih untuk berhenti saja untuk melanjutkan ke level berikutnya? Tanya dari Wu Zhen. Ya, tentu saja bisa. Tetapi hanya akan ada sedikit orang yang memilih untuk berhenti. Karena ucap dari Wu Tianyu. Tiba-tiba Wu Tianyu menghentikan ucapannya. Ya kalau begitu, ayo kita segera masuk dan mencari keberuntungan kita di dalam sana, ucap dari Xiaoyan. Tapi aku ingin masuk ke gerbang ke-6, di mana ada sisa-sisa sekte pedang di sana, ucap dari Jiansu. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Apakah kamu akan pergi sendirian? Ucap dari Xiaoyan. Ya, lagi pula selama ini aku selalu pergi sendirian, ucap dari Jiansu. Jelas bahwa dia tidak ingin pergi dengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan memaksanya, karena dia bisa memilih jalannya sendiri, dan Xiaoyan juga tidak akan mengganggunya. Xiaoyan memandang ke arah Wu Zhen yang ada di sampingnya. Setelah itu, Wu Zhen pun tertawa. Aku kan paling lebih ada di sini, jadi aku ingin ikut bersama ya yang lebih kuat saja, ucap dari Wu Zhen. Ding Yue, tolong jaga Xia Jinghui dengan baik, jangan sampai dia menimbulkan masalah, ucap dari Xiaoyan. Lalu kemudian menoleh ke arah Leibo dan juga Wu Tianyu. Lalu apa rencana senior selanjutnya? Tanya dari Xiaoyan kepada mereka. Kami akan pergi dari sini. Jika kamu berhasil keluar dari Killing Heaven, kamu bisa pergi menemukan kami, ucap dari Leibo. Setelah selesai berbicara seperti itu, Leibo lalu menyerahkan selip batu giok kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya ke arah Leibo dan juga Wu Tianyu. Terima kasih senior, ucap dari Xiaoyan. Situasi di Killing Heaven selalu berubah, tetapi ada banyak hal baik di dalamnya, ucap dari Wu Tianyu. Lalu, Anda memilih pintu gerbang yang mana? Tanya dari Xiaoyan. Aku rasa selera kita berbeda, tetapi aku sarankan padamu, pilihlah yang terhebat. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang kuat jika kamu takut? Dan itulah kuncinya. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Wu Tianyu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. Yang jadi pertanyaan, yang manalah yang pintu yang terhebat itu atau yang tersulit? Kemudian Wu Tianyu pun segera berkata lagi. Aku hanya bisa berharap namamu akan muncul di batu prasasti sebagai daftar teratas. Apakah aku harus masuk ke dalam daftar teratas kali ini? Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan hal itu, tetapi karena senior berkata seperti itu kepadaku, maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke daftar teratas itu, ucap dari saya. Baiklah, kalian harus segera masuk. Jika kalian berhasil lolos, silakan gunakan slip batu giok itu untuk menemukan kami, ucap dari Leibo. Xiaoyan pun lalu melihat slip giok di tangannya dan mengangguk dengan sangat sungguh-sungguh. Baiklah senior, berhati-hatilah, ucap dari Xiaoyan. Kamu juga harus berhati-hati di dalam sana. Oh iya,
Aku punya rumah besar di sini. Ini adalah kuncinya. Kamu bisa menggunakan rumah itu untuk beristirahat sebentar, ucap dari Wu Tianyu sambil melemparkan sebuah kunci rumah kepada Xiaoyan. Setelah menerima kunci itu, Xiaoyan pun lalu menggenggamkan tangannya dan memberi hormat lagi kepada mereka. Lalu, Lei Bo dan juga Wu Tianyu pun berpamitan meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Sedangkan kunci rumah itu, Xiaoyan telah serahkan kepada Ding Yue, karena Ding Yue lah dan juga Xie Jinghui tidak ikut masuk. Hanya mereka yang bisa beristirahat di rumah itu sambil menunggu Xiaoyan keluar dari sana. Tempat ini sangatlah berbahaya, jadi jangan menimbulkan masalah, ucap dari Xiaoyan kepada Xie Jinghui dan juga Ding Yue. Keduanya pun lalu menganggukkan kepala mereka. Sebenarnya, kata-kata ini ditunjukkan untuk Xie Jinghui saja, karena Xie Jinghui lah yang selama ini sering membuat masalah. Setelah itu, Jiansu yang telah membuat pilihannya sendiri segera memasuki gerbang keenamnya. Sementara itu, Xiaoyan memilih pintu ketiga. Dan ini seperti yang disarankan oleh Wu Tianyu, karena pintu ketiga ini memiliki peminat terbanyak dan paling berbahaya. Akhirnya terjawab bahwa pintu ketiga lah yang paling sulit. Namun, Xiaoyan tidak ragu-ragu tentang ini. Setelah itu, mereka segera memasuki gerbang ketiga. Kelompok Xiaoyan memasuki gerbang ketiga satu demi satu. Dan setelah melewati gerbang itu, mereka melihat pemandangan di sekitarnya dengan sangat jelas. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi diselimuti dengan kabut merah. Ini menunjukkan bahwa area ini terletak di langit yang tertinggi dan kabut merah ini sangatlah beracun dan bersifat korosif. Setiap orang yang datang ke sini harus masuk ke dalam hutan. Dan jarak pandang di hutan ini sangatlah dekat. Dan bahkan ada batasan tertentu untuk menjelajah dengan menggunakan kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa tidak dapat sepenuhnya menjelajahi area ini. Saat ini, Xiaoyan, Lei Ji, Wu Zhen masih melayang di udara, dan Xiaoyan sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Cepat sembunyikan aura kalian, ucap dari Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Namun, tindakan ini masih sedikit terlambat. Meskipun ada batasan pada kekuatan jiwa di sini, kekuatan jiwa Xiaoyan masih sangat kuat dan dia masih bisa merasakan sesuatu dengan sangat jelas. Ada 3 orang yang bergegas ke arah kita. Bersiaplah untuk bertarung, ucap dari Xiaoyan. Bus, 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 bus. Ketiga sosok itu pun mendekat setelah beberapa saat. Mereka bersembunyi di dalam kegelapan. Baiklah, serahkan kartu roh yang kalian miliki atau kalian akan mati di sini, ucap dari sosok itu. Hah? Kartu roh? Tanya dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan memasuki tempat ini, dia sama sekali tidak menyebutkan aturannya. Dan setelah mendengar ucapan itu, Xiaoyan lalu mengeluarkan kartu roh putih yang dia dapatkan saat masuk ke area ini. Dan sepertinya tidak ada yang istimewa dari kartu roh itu, makanya terlewatkan. Serang, jangan biarkan mereka lari, ucap dari Xiaoyan. Bus, 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 bus. Sosok Xiaoyan pun langsung melesat menuju kegelapan. Dan pada saat yang sama, Lei Ji juga membuat langkah tegas. Beberapa petir mulai meledak di hutan dan kabut hitam pun memancar dari seluruh hutan. Ini memang tidak beracun, tetapi ini membuat pandangan mereka menjadi sangat terhalang. Saat ini, ada api yang menutupi lengan Xiaoyan dan kabut hitam aneh ini bisa menyerap cahaya sehingga api Xiaoyan pun tampak redup di sini. Apa? Terdengar sebuah suara. Setelah beberapa saat, ada teriakan dari hutan lain dan ketiga sosok itu pun semuanya diikat oleh Lei Ji dengan tali petir. Pada saat ini, ada 3 kartu roh yang muncul di lengan Xiaoyan. Ini adalah kartu roh ketiga dari orang itu. Saat melihat kartu roh mereka, Xiaoyan juga mengeluarkan miliknya sendiri. Dan Xiaoyan melihat tidak ada yang berbeda dari kartu roh itu, hanya warnanya saja yang berbeda. Mungkin ini akan seperti kompetisi merebut kayak merebut kristal-kristal dari sebelum-sebelumnya. Mungkin mereka harus mengumpulkan kartu roh ini. Kartu roh ketiga orang itu berwarna hijau, tetapi yang ada di tangan Xiaoyan berwarna putih. Apakah kita harus menggunakan kekuatan jiwa untuk menginterogasi kalian? Atau kalian yang akan mengatakannya sendiri? Apa gunanya kartu roh ini? Ucap dari Xiaoyan. Maafkan kami tuan. Mereka bertiga pun segera memohon belas kasihan. Kami hanya memiliki kartu roh ungu dan mendapatkan kunci roh untuk dapat bertahan hidup, ucap dari mereka berkata dengan tergesa-gesa. Jadi kartu roh ini untuk bertahan hidup?
Lalu bagaimana caranya mendapatkan kartu roh ungu? Tanya dari saya. 10 kartu roh putih dapat dilebur menjadi kartu roh berwarna hijau. Sementara 50 token hijau atau kartu roh hijau dapat dijadikan kartu roh biru. Dan 100 kartu roh biru dapat dijadikan satu kartu roh ungu. Mantap, ucap dari orang itu. Cheyenne pun terkejut mendengar itu. Jadi, Killing Heaven ini mereka harus saling membunuh dan berburu satu sama lainnya untuk mendapatkan kartu roh berwarna ungu. Sedangkan untuk mendapatkan kartu roh berwarna ungu, mereka harus mengumpulkan 100 kartu roh berwarna biru. Dan untuk mendapatkan kartu roh berwarna biru, mereka harus mengumpulkan 50 token berwarna hijau. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Ini akan semakin menarik dan mungkin akan sangat menggemaskan sekali. Mohon maaf ya, sebelumnya gue ucapin juga terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bukannya gue selalu bikin penasaran, tapi emang skripnya selesai di setiap titik penasaran. Seperti ya ada di film-filmnya kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.